Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman, atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe. Seluruh kegiatan doa akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita naikkan sukacita kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita untuk kemuliaan-Nya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sungguh Kau yang terbesar dan mulia Tuhan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yesus, sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Yesusku. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Yesus. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua, Biarlah semua memujimu. biarlah semua, Biarlah semua memujimu. Yesus. Haleluya. Yes. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang perkasa, Raja di atas segala Amin. raja. Mari sama serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, ajak kau Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dialah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, hey, gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Oh, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Oh, oh, oh. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
Amin. Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur bahwa segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan curahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Yesus, kami rindu untuk mau memuliakan, menyenangkan Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam Roh-Mu yang Kau hadirkan bagi kami saat ini Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah setiap kami Tuhan. jamahlah kami, Kau penuhi kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Biarlah Kau penuhi setiap kami saat ini Yesus. penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami. Oh. jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarlah Kau jamah kami, Kau penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah itu yang memenuhi setiap kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Kau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kami agar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup
Sebab Engkau Allah yang layak dipuja-puji. Terima kasih. Engkau jamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Oh, Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar Kau jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Surgawi, hati kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah, menghadap hadirat-Mu, membawa korban pujian dan syukur kami bagi-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat kesempatan hari ini juga Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memenuhi setiap hati kami. Bekerja di tengah-tengah setiap kami. Membajak hati dan pikiran kami. Supaya hati dan pikiran kami sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Dan firman itu yang berbicara kepada setiap kami saat ini. Sehingga kehidupan kami terus semakin hari diperbaharui. Semakin hari semakin memiliki karakter Kristus. Hidup di dalam kodrat ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah yang sangat luar biasa ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita boleh sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Dan kita boleh mengalami satu pemulihan, terobosan di dalam kehidupan rohani kita. Untuk semakin hari, semakin dibentuk ya dalam kehidupan rohani kita. Memiliki karakter Kristus, hidup yang semakin bertumbuh, menjadi manusia rohani. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul hati dan jiwa yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hati dan jiwa yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam surat Roma, pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita supaya kita senantiasa terus semakin hari diperbaharui di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, supaya kita hidup sungguh-sungguh dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita tidak hidup di dalam keinginan daging, tetapi hidup di dalam keinginan roh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita, jiwa kita adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh hidup tidak menuruti kehendak kita sendiri, tetapi hati kita, jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus sendiri yang menuntun kita kepada segala kebenarannya. Nah, hati adalah bagian dari diri kita di mana ada emosi, ada keinginan di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya orang beranggapan bahwa kepala atau otak menjadi pusat dan pengatur kegiatan atau kehidupan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hatilah yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan manusia itu. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa hati itu merupakan satu pusat dari kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar, akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sangat penting supaya hati kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai, dipimpin di dalam kehendaknya. Nah, sedangkan jiwa adalah bagian daripada manusia, di mana di dalam jiwa itulah terletak pikiran, kehendak, emosi atau perasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam jiwa kita Allah memberikan pikiran, perasaan, dan kehendak itu sendiri. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat menentukan pilihan di dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita memperhatikan hati dan jiwa kita. Karena di dalam hati kita ada keinginan, ada emosi. Di dalam jiwa kita ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kondisi hati dan jiwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 kita bisa melihat hal itu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas binatang di laut, atas segala burung-burung di udara, atas segala alam semesta ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hatinya, jiwanya pada mulanya
memiliki kualitas ilahi. Ada pikiran dan perasaan Allah di dalam diri manusia. Ada pikiran dan perasaan yang kudus. Ada kehendak yang murni, yang tulus di dalam hati manusia. Ada keinginan, ada emosi yang kudus. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah pribadi yang menciptakan manusia, menciptakan saya dan saudara menurut gambar dan rupanya. Sehingga hati Allah itu pada mulanya ada di dalam setiap manusia. Jiwa Allah yang kudus ada di dalam diri manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia mengikuti kehendak dirinya sendiri, mendengarkan bisikan manis dari si iblis, sehingga manusia tergoda untuk mengikuti keinginan hatinya, mengikuti kehendaknya sendiri, pikirannya, keputusannya sendiri, sehingga tidak mentaati firman Tuhan, memberontak kepada Allah. Itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, kondisi hati manusia tidak kudus lagi. Kondisi hati manusia sudah tercemar dengan keinginan-keinginannya sendiri. Jiwa manusia sudah mati. Perasaan, kehendak, pikirannya sudah tidak seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kejatuhan manusia di dalam dosa mempengaruhi hingga ke dalam tingkat yang paling dalam, yaitu hati, jiwa manusia. Pikiran, emosi, dan keinginan kita sebagai manusia yang berdosa telah tercemar. Kita sama sekali tidak dapat melihat hal-hal yang baik di dalam diri manusia. Alkitab mengatakan betapa liciknya hati itu. Ini hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan lebih jauh di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Tuhan Yesus mengatakan demikian, menunjukkan kondisi hati manusia yang telah tercemar oleh dosa itu. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari ayat-ayat ini, kondisi hati manusia yang telah jatuh dalam dosa dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat di dalam hati manusia. Saudara, beberapa hari ini kita melihat di berita ada begitu banyak orang yang hatinya itu sudah rusak. Ya, pembunuhan terjadi dengan begitu mudahnya, kejahatan, menghilangkan nyawa orang tanpa rasa bersalah, menuntut orang tua, ya, bahkan mau memenjarakan orang tua. Saudara, hal ini terjadi kenapa? Karena hati itu sudah rusak. Hati itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan dosa dan kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan jiwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Pikiran, kehendak, perasaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dipenuhi oleh keinginan-keinginan dan kehendak diri sendiri. Di dalam jiwa manusia tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada damai sejahtera. Perasaannya sudah tumpul. Itulah kondisi jiwa dari manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dosa, hamartia.
tidak tepat sasaran, meleset. Tidak seperti yang Tuhan kehendaki, tidak seperti yang Tuhan inginkan, tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal itu terjadi kenapa? Karena manusia lebih memilih keinginan diri sendiri daripada menuruti kehendak Allah. Dan Alkitab mencatat akibat dosa adalah maut, mati, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia sudah jatuh dalam dosa, hatinya sudah tidak benar, hatinya sudah rusak, jiwanya sudah mati, terpisah dengan Allah, relasi dengan Allah terputus. Dan manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan melakukan amal, ibadah, perbuatan baiknya, berusaha untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang kedua tadi, bahwa segala usaha manusia itu tidak mungkin dapat membebaskan manusia yang berdosa dari hukuman Allah. Tidak dapat melepaskan hati manusia yang telah tercemar dengan dosa, jiwa yang telah terkungkung dalam dosa, untuk dapat dibebaskan dengan kekuatannya sendiri. Hal itu hanya dapat diperbaharui, dimerdekakan, dibebaskan dari segala hukuman hanya oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Saya akan bacakan kembali dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dan hukuman dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karya Kristus di kayu salib telah memerdekakan setiap orang yang berdosa, yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hatinya, jiwanya dimerdekakan di dalam Kristus. Dari hidup menuruti keinginan daging, menuruti keinginannya diri sendiri, hidup di dalam kodrat dosa, dimerdekakan, dibebaskan oleh karya Kristus di kayu salib. Bahkan Allah memberikan rohnya yang memerdekakan itu di dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga setiap orang percaya itu memiliki kekuatan untuk dapat hidup di dalam kehendak roh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan New King James Version dijelaskan demikian, therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berita sukacita bagi setiap orang yang berdosa, yang hatinya telah rusak, hatinya telah najis dan tercemar, jiwanya telah mati, dapat dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Bahkan Roh Kudus yang diberikan tinggal di dalam hati setiap orang percaya, itu yang menuntun kita untuk kita dapat hidup di dalam kehendak roh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati orang percaya ini.
Dan itulah yang melahirbarukan kita. Yang lama telah berlalu, hati yang jahat, hati yang keras, hati yang tercemar, jiwa yang mati, jiwa yang telah hancur, dipulihkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hati dan jiwa diperbaharui, keinginan, emosi di dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehendak itu diperbaharui oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya untuk kita menyerahkan hati kita, jiwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sendiri. Kita lihat janji firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang dicatat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Luar biasa saudara. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehendak Tuhan, janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dimerdekakan, dibebaskan dari hukuman, bahkan rohnya diberikan tinggal di dalam hati kita, sehingga kita dapat hidup menurut kehendak roh, bukan hidup menurut kehendak daging. Roh Kudus yang menguasai hati orang percaya, mengambil alih seluruh hidupnya, mengambil alih seluruh kehendaknya, pikirannya, perasaannya, emosinya, yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Sehingga kita terus dituntun untuk hidup di dalam kodrat ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang perlu kita responi saat ini. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, menjamah hati kita, menjamah jiwa kita, sehingga seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup kita makin hidup sebagai manusia rohani. Nah, ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri orang percaya, ada perkara-perkara yang terjadi, ada satu perubahan, ada satu pemulihan yang bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hati setiap orang yang percaya. Dari ayat yang kita baca kita dapat melihat yang pertama, ketika Roh Kudus menguasai hidup orang percaya, menguasai hidup saya dan saudara, maka kita akan diberikan hati yang baru, hati yang taat kepada kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-26 dari Yehezkiel 36 dicatat demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan daging, tabiat manusia lama yang telah dikuasai oleh dosa, hidup ingin menuruti kehendak diri sendiri. Tetapi roh yang mengerjakannya di dalam hidup kita, dia akan memberikan hati yang baru dan hati yang taat kepada kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Roh Kudus yang menguasai hati orang percaya. Dia memberikan hati yang baru, hati yang taat kepada kehendak Allah. Hal yang kedua adalah kita akan diberikan pikiran
dan perasaan yang baru di dalam jiwa kita. Pikiran yang baru, perasaan yang baru, kehendak yang baru di dalam Kristus Yesus. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 dicatat demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang tinggal berdiam di dalam hati setiap orang percaya dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk mengubah pola pikir kita, keinginan kita, kehendak kita dari keinginan manusia duniawi sekarang memiliki pikiran seperti Kristus. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Diubah pikiran kita oleh Roh Kudus itu. Dan firman yang kita baca dan kita renungkan. Hal yang ketiga, kita akan dimampukan untuk hidup di dalam kehendak roh. Dan mematikan keinginan daging. Kita diberikan kemampuan, kuasa, kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging. Dan kita menaati hidup di dalam kehendak roh. Di dalam ayat yang ketiga dari Roma pasal yang ke-8 dicatat demikian. Ayat yang ketiga sampai yang keempat maksud saya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat di dalam perjanjian lama, mereka diberikan hukum Taurat untuk hidup mentaatinya, supaya mencapai satu standar ilahi dalam hidup mereka. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan dengan mentaati hukum Taurat. Kenapa? Karena kedagingan itu lebih kuat. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang hidup di dalam anugerahnya, kita dimerdekakan dari kuasa hukum Taurat dan kehendak daging itu oleh Yesus Kristus sendiri yang telah menjadi manusia, menjadi daging, mati di kayu salib, menggantikan saya dan saudara. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apa yang tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia, digenapi di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk dapat hidup di dalam kehendak Allah, dalam kehendak roh, bukan hidup di dalam keinginan daging kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, standar Allah itu tidak pernah Allah turunkan. Standar Allah itu tetap. Apa kehendak Tuhan? Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Standar Allah tidak pernah berubah. Lalu apa yang Allah lakukan? Dia datang ke dalam dunia. Anugerahnya dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itulah yang memampukan kita. Yang membuat kita dapat hidup mencapai standar ilahi. Kodrat ilahi itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Roh Kudusnya yang diberikannya tinggal di dalam hati setiap orang percaya, menuntun kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kodrat ilahi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, kita akan mengalami satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Jiwa kita dimerdekakan dari yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan. Jiwa yang mati dihidupkan di dalam Dia.
Di dalam Roma ayat yang ke-8 yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan daging, hati manusia, jiwa manusia yang telah dikuasai oleh dosa, hidup di dalam kehendak daging, mati. Tetapi roh itu menghidupkan dan menjadikan jiwa kita dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang selanjutnya, setelah kita memahami bahwa hati manusia, jiwa manusia yang telah rusak karena dosa itu dapat dipulihkan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Bahkan dia memberikan Roh Kudusnya tinggal di dalam setiap hati orang percaya dan menguasai hidup setiap orang percaya. Itulah yang membuat hidup kita dimampukan untuk hidup dalam kehendak Allah. Tidak hidup di dalam kehendak daging. Nah sekarang bagaimana kita dapat sungguh-sungguh hati kita, jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus. Hal yang pertama, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Seluruhnya, totalitas hidup kita, hati kita, jiwa kita, seluruh hidup kita di dalam kendali dan kekuasaan daripada Roh Kudus. Kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam kendali Roh Kudus, di dalam kekuasaannya menguasai seluruh hidup kita. Mari kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara telah menjadi milik Kristus, artinya apa? Hidup kita sepenuhnya, hati kita, jiwa kita, seluruh hidup kita adalah milik Kristus. Sebab itu kita hanya berserah kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan kita berserah seluruhnya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Bukan kehendak kita lagi, bukan keinginan daging kita lagi, bukan perasaan kita yang menuntun hidup kita, bukan pikiran kita yang menjadikan pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus yang menuntun kita dan memimpin seluruh hidup kita. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hati kita, jiwa kita, kita taklukkan di dalam kekuasaan daripada Roh Kudus. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Hal yang kedua, untuk kita dapat mengalami kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita, maka kita harus berkonsentrasi, memfokuskan hidup kita kepada pribadi Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 18 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, Alkitab, Rasul Paulus menegaskan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ubah konsentrasi kita, ubah fokus hidup kita.
dari menuruti keinginan daging, bahkan berusaha untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan daging kita. Sekarang ubah fokus hidup kita, konsentrasikan hati kita, jiwa kita kepada pribadi Roh Kudus dan tuntunannya dalam hidup kita. Dengan demikian saudara, secara langsung, secara kita tidak sadari, kita telah menjauhi keinginan daging kita. Dan kita terus memfokuskan kepada Roh Kudus dan pimpinannya. Melangkah setiap hari, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Maka kita akan menjauhi segala keinginan daging kita. Dan kita hidup di dalam keinginan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua hal yang menjadi fokus dalam hidup kita. Untuk kita mengalami kuasa Roh Kudus, bahkan menguasai seluruh hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan memfokuskan diri kita, hati kita, jiwa kita kepada pribadi Roh Kudus dan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, menguasai seluruh hidupmu, menguasai hati dan jiwamu. Mari datang, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu, hatimu, jiwamu sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Dan mulai fokuskan hatimu, jiwamu kepada pribadi Roh Kudus. Supaya Ia menuntun engkau setiap hari. Sehingga dengan demikian kita akan hidup bukan dalam kehendak daging, tetapi hidup di dalam kehendak Roh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan, menjadi manusia rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu yang telah memerdekakan setiap kami. Sehingga setiap kami yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, maka kami boleh dimerdekakan dari segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan dosa, dan kami dituntun untuk hidup di dalam kehendak Roh-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami, yang tinggal berdiam di dalam hati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepada kekuasaan-Mu dan kendali-Mu ya Roh Kudus. Bahkan kami rindu untuk memiliki hati dan jiwa yang hanya fokus kepada Engkau, kepada firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin hari dituntun menjadi manusia rohani, hidup dalam kodrat ilahi. Terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mempersembahkan benih terbaik di awal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di tahun yang telah kami lewati, tahun 2020. Meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan dalam hidup kami, tetapi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Dan kami memasuki tahun 2021 ini di bulan Maret ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan benih terbaik di awal tahun ini, yang dibawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Benih yang mereka tabur akan Tuhan berkati, dan Tuhan akan melimpahkan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami memohon berkat-Mu, Engkau curahkan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara hari ini sampai Maranatha. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.